Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait materi keamanan komputer, sadar akan ancaman dan cara mengatasinya untuk mata kuliah multimedia pembelajaran interaktif dan juga sistem keamanan komputer dengan dosen pengampu Bapak Dr. Angga Firdaus, Eskom Mkom. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyatu Sindana Mahyaka Putri, NPM saya 211302501, saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021. Ya, pertama-tama kita akan membahas terkait pengenalan dari keamanan komputer. Keamanan komputer adalah bidang ilmu komputer yang berfungsi untuk melindungi informasi dan juga infrastruktur komputer dari bahaya pencurian dan penggunaan yang tidak sah. Keamanan komputer mencakup serangkaian tindakan, standar, protokol, metode, aturan, alat, dan juga undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi resiko pelanggaran dan gangguan. Keamanan komputer juga memerlukan pendekatan seperti membatasi akses fisik, menerapkan mekanisme pada perangkat keras dan juga sistem operasi, dan tentunya membuat program yang dapat diandalkan. Seperti yang kita ketahui, keamanan sistem ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Khususnya dalam era digital seperti saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita terhubung dengan teknologi dan juga internet. Oleh karena itu, keamanan komputer ini haruslah kita perhatikan, dan ketidakamanan komputer ini juga dapat mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita, khususnya dalam teknologi. Oke, next, selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis keamanan komputer. Ada beberapa jenis keamanan komputer yang umumnya digunakan untuk melindungi data dan juga sistem komputer dari serangan jahat. Antara lain, yang pertama adalah firewall. Nah, firewall ini digunakan untuk mencegah masuknya traffic dari jaringan internet yang tidak diizinkan ke dalam jaringan lokal. Next, selanjutnya yang kedua ada antivirus. Antivirus ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memblokir virus, malware, dan juga program jahat lainnya. Selanjutnya adalah enkripsi data. Enkripsi data digunakan untuk melindungi data dengan cara mengubahnya menjadi kode yang tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak memiliki akses. Selanjutnya yang keempat yaitu kode autentikasi atau authentication codes yang digunakan untuk melindungi data dengan memeriksa keaslian pengguna yang mencoba memasuki sistem. Yang kelima yaitu ada verifikasi identitas atau identity verification yang mana pengguna harus memasukkan kata sandi, token pengguna, sidik jari atau elemen lain sebagai kunci akses. Yang keenam yaitu sertifikat digital atau digital certificate yang mana itu digunakan untuk memastikan bahwa situs web yang digunakan itu sedang dikunjungi atau benar-benar terkait dengan server atau entitas organisasi tertentu. Yang ketujuh ada keamanan jaringan yang mana itu mencegah akses online oleh peretas dengan membatasi koneksi jaringan dari luar, membatasi jaringan dalam, dan juga membuat penggunaan VPN. Dan yang terakhir yaitu terdapat patch and update, yang mana itu merupakan suatu bentuk pembaharuan atau dia memperbarui dan juga memperbaiki software dan juga firmware untuk mengurangi celah keamanan. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis dari keamanan komputer. Oke, next kita akan membahas terkait ancaman keamanan komputer. Ancaman keamanan komputer dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu interruption, interception, modification, dan juga fabrication. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait 4 aspek tersebut. Nah, yang pertama adalah interruption. Interruption merupakan suatu ancaman terhadap availability. Informasi dan juga data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan juga dihapus sehingga jika dibutuhkan data atau informasi tersebut tidak ada lagi. Yang kedua ada interception. Interception merupakan suatu ancaman terhadap kerahasiaan atau secrecy. Informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapat akses ke komputer di mana informasi tersebut disimpan. Yang ketiga ada modifikasi. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak atas berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan juga diubah sesuai keinginan orang tersebut. Yang keempat ada fabrication. Fabrication merupakan suatu ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru, memasukkan suatu informasi yang ada sehingga dapat menerima informasi tersebut, menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut.
Nah, jadi itu merupakan suatu aspek-aspek dari ancaman keamanan komputer. Nah, beberapa jenis ancaman keamanan komputer meliputi yang pertama ada DOS atau DDoS atau Denial of Service atau Distributed Denial of Service. Yang kedua ada packet sniffing, yang ketiga ada IP spoofing, yang keempat ada worm, dan yang terakhir ada virus. Itu tadi merupakan ancaman dari keamanan komputer. Next, tadi kita sudah membahas terkait jenis-jenis dan juga ancaman-ancaman terhadap komputer, bukan? Nah, sekarang kita akan membahas terkait upaya perlindungan dari ancaman keamanan komputer. Nah, upaya terhadap ancaman keamanan komputer dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membatasi akses pada data-data tertentu. Yang kedua yaitu menetapkan SOP keamanan. Yang ketiga yaitu memberikan edukasi secara berkala mengenai apa saja ancaman keamanan data dan cara menghindarinya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu melengkapi tools keamanan seperti firewall, antivirus, dan juga anti-malware. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Would you be comfortable living in a house that someone else had the key to? What if an underground tunnel led into it from a public park, where its windows could never quite close all the way? Would you trust it with your safety and your privacy? The internet is that house. This is not to say never go into the house, but rather you should know the hazards before you store all of your valuables there, and do what you can to protect them. So why is it insecure, and why can't we just fortify it until it's safe? Well, first of all, the internet was not originally built to be what it is today. It's like someone decided to expand a shoebox into a skyscraper. The internet originally developed when computers were huge and so expensive to own that only universities, big businesses, and a few governments had them. The point, originally, was to let these massive supercomputers talk to each other. And as soon as two computers could send information back and forth, we had a network. The network gradually grew until personal computers emerged in the 1980s, and then it exploded. Soon, people were not just talking to each other, but also exchanging money, playing games, reading news, shopping, and doing everything we associate with the internet today. Other devices started talking to the network too. Phones and cars and refrigerators and elevators and power plants and much, much more. But the ease of all those devices talking to each other came at a price: security. One computer could send another instructions to delete everything on it or take it over. We call these viruses and malware. Or one person could steal another's identity by guessing, cracking, or extracting a password. Vulnerabilities such as these will never completely go away because they're built into the internet's very architecture. Criminals use them to steal billions of dollars, governments use them for surveillance, and hacktivists use them to further their political goals. Between 2004 and 2013, over 1 billion records of personal information were stolen or leaked through data breaches of major organizations. As a thought experiment, let's imagine what a perfectly secure internet might look like. Users would not be allowed to download or install anything onto their computers. All internet traffic would be monitored and regulated by bots and humans, massively limiting the number of websites you could visit. In order to log on to a website, you'd have to type in a 100-character password, submit a genetic sample, and whistle a tune. The servers that hold data would be kept in heavily armed fortresses on the moon. And even with all these safeguards in place, some clever hacker would almost certainly still find a way in. The good news is, even with our flawed internet, there are simple things you can do to protect yourself. And there are a lot of people committed to making the internet more secure. In Nova's cybersecurity lab, you'll play as one of these people, protecting a company that's the target of increasingly sophisticated cyber attacks. You must continuously strengthen your defenses to thwart these attackers. You'll do this by completing challenges that will give you basic coding abilities, help you spot scams designed to trick you into giving up your secrets, and teach you how passwords are cracked and strengthened. The house that is the internet may be built on a shaky foundation, but it's been a home to innovation and an unprecedented free exchange of ideas. It's up to us to make it livable in spite of its flaws.
Baik, itu tadi merupakan rangkaian materi yang saya jelaskan dan yang saya bahas melalui video kali ini. Pada pertemuan kali ini kita telah membahas terkait keamanan sistem komputer dan tadi kita sudah membahas terkait pengenalan keamanan komputer, jenis-jenis keamanan komputer, ancaman keamanan komputer, beserta upaya perlindungannya. Dan tadi juga terdapat video yang saya cantumkan di akhir materi. Hal ini bertujuan supaya untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi yang telah saya sampaikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!